Eksepsi Putri Chandrawati soal detail kejadian di Magelang. Terdakwa Putri Chandrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap terdakwa Putri Chandrawati. Mendengar cerita tersebut, saksi Ferdi Sambo menjadi marah kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ada statement yang dikatakan Putri Chandrawati di tanggal 7 Juli 2022 tersebut, di mana peristiwa yang kalian sudah tahu, Putri Chandrawati diklaim dia saat itu telah dilakukan kekerasan seksual oleh Brigadir Joshua. Statement ditanya sama KM, "Ibu, kenapa?" Tribunmanado.co.id, fakta baru kasus pembunuhan Brigadir J. Ini berkaitan dengan bos Brigadir J, Putri Chandrawati. Diketahui saat ini Putri Chandrawati sedang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Putri Chandrawati alias PC tampak serius mendengarkan saat eksepsinya ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar hari ini. Dengan suara tegas dan lantang, JPU menjawab beberapa eksepsi PC, satu di antaranya terkait kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Seperti yang diketahui, PC berdalih dirinya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Magelang. Dikutip Tribun Wow dari Kompas TV, JPU awalnya menjelaskan telah mencermati eksepsi milik PC. PC yang menyebut jaksa tidak menjelaskan secara detail kejadian di Magelang. Jaksa lalu menjawab bahwa hal tersebut bukan termasuk dalam teknis eksepsi sehingga akan dijawab dalam agenda pembuktian. Jelas dan tegas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, ujar JPU. Sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya. Akan tetapi, akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan, tegas JPU dengan suara keras. Dalam eksepsinya, PC juga sempat mengaku sempat mendapat ancaman dari Brigadir J seusai menjadi korban pelecehan seksual di Magelang, Jawa Tengah. Dikutip Tribun Wow dari Kompas TV, Martin Lucas Simanjuntak selaku pengacara Brigadir J memaklumi jika PC membuat pengakuan seperti itu. Martin memaparkan ada banyak keanehan dalam pengakuan PC yang menjadi korban pelecehan seksual. Keanehan tersebut diantaranya adalah tidak ada visum, saksi hanya satu yakni PC, dan tidak adanya barang bukti. Bagaimana jaksa penuntut umum bisa yakin bahwa benar terjadi kekerasan seksual tanpa didukung bukti-bukti yang kuat, kata Martin. Martin lalu mengutip pada berkas dakwaan JPU yang menjelaskan bahwa PC sempat memanggil Brigadir J seusai dugaan pelecehan terjadi. Orang kalau abis diperkosa itu pasti trauma, kata Martin. Martin lalu mengungkit status Sambo yang merupakan Jenderal Bintang 2 di Polri. Tentunya istrinya ini memiliki kewenangan yang tidak mungkin dibantah oleh ajudan yang hanya berpangkat rendahan, kata Martin. Martin meragukan adanya ancaman sebagaimana yang diceritakan oleh PC. Namanya tersangka, terdakwa itu punya hak ingkar, bisa saja mereka membuat celah hukum untuk meringankan dakwaan, jelas Martin. Kalau memang benar-benar Yosua itu pelaku kekerasan seksual, kenapa bukti-bukti itu dihilangkan? Sedangkan kekerasan seksual itu membutuhkan bukti. Ini justru buktinya dihilangkan, tegas Martin. Pengacara PC yakni Sarmauli Simangunsong langsung membacakan eksepsi dalam sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Dalam pembacaan eksepsi, Sarmauli membacakan detail kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J kepada PC. Sarmauli menyebut Brigadir J sempat meminta tolong kepada PC saat pelecehan terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Pelecehan disebut terjadi ketika Ricky Rizal alias Bribka RR dan Richard Eliezer alias Baradae sedang pergi mengantar barang milik anak Ferdi Sambo ke sekolah sang anak. Saat itu di rumah hanya ada Susi, Brigadir J, Kuat Ma'ruf alias KM dan PC. Sarmauli mengatakan, pelecehan terjadi sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat, dimulai saat Brigadir J diam-diam naik ke lantai 2 lalu masuk ke kamar PC. PC disebut sudah menyadari ada seseorang yang naik ke lantai 2 karena mendengar pintu kaca dibuka. Sarmauli mengatakan, saat itu Brigadir J langsung melecehkan PC tanpa berkata apapun. PC kala itu disebut tengah sakit kepala sehingga tidak mampu memberikan perlawanan kuat dan hanya dapat menangis ketakutan. Pelecehan
Pelecehan akhirnya berhenti saat Brigadir J panik mendengar ada suara orang naik ke lantai 2. Selanjutnya Brigadir J langsung mencoba memakaikan kembali baju milik PC. Memakaikan saksi Putri Chandrawati yang sebelumnya dilepas secara paksa oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat sambil berkata, tolong bu, ujar Sarmauli. Sarmauli menjelaskan, Brigadir J langsung menutup pintu di kamar dan memaksa PC berdiri menutupi pintu agar tidak ada yang bisa masuk ke kamar. Upaya tersebut sempat ditolak oleh PC yang berujung pada Brigadir J melontarkan ancaman akan menembak PC, Sambo, dan anak-anak PC. Dikarenakan saksi Putri Chandrawati sudah tidak berdaya dan tidak mampu untuk berdiri, Nofriansyah Yosua Huta Barat kembali membanting saksi Putri Chandrawati ke kasur, dan selanjutnya memaksa kembali untuk berdiri, kata Sarmauli. Sarmauli menyampaikan, saat itu KM sempat memergoki Brigadir J bersikap aneh ketika turun dari lantai 2. Menurut KM tidak seharusnya ajudan berada di lantai 2.